Selamat sore, Namo Buddhaya, Romo. Selamat sore, Namo Buddhaya, Jero Mangku Alit. Jadi begini, Romo, saya mau bertanya, khususnya di Wihara Eka Jaya Desa Tritunggal ini kan sering melakukan ritual sajian ada tumpengnya. Jadi apakah itu melanggar agama atau di luar agama? Terima kasih, Romo. Namo Buddhaya. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus, yaitu dari Jero Mangku Alit Surono Dharma, mewakili dari Pemuda Wihara Eka Jaya Desa Tritunggal, Kecamatan Wawekarya, Kabupaten Lampung Timur. Nah, di sini jadi Sang Buddha Gotama sendiri tempo dulu tidak pernah mengajarkan puja batu. Di era kehidupan Buddha Gotama mengajarkan para siswanya itu berbeda-beda jenjang pendidikan, suku, ekonomi, dan lainnya. Jadi tempo dulu Buddha Gotama itu menggunakan 8 bahasa. Yang paling populer, yang dianggap lebih original, yaitu menggunakan bahasa Magadha. Nah, sesuai dengan sabda Sang Buddha kepada 60 biku arahat, para biku, pergilah ke daerah, jangan bersama-sama, pergilah sendiri, bawakanlah dharma ini indah pada awal, pertengahan, dan akhirnya. Sesuaikanlah dharma ini dengan adat budaya masyarakat setempat. Nah, dalam konsep Jawa, seperti agama Buddha yang ada di Indonesia, menggunakan 3 kitab suci yang menggunakan bahasa Sanskerta, Pali, dan Kawi Pitaka. Bagi kita, komunitas Buddha Jawi, itu tetap merujuk kepada ajaran Buddha Gotama Sakyamuni yang berbahasa Jawa kuno, yaitu Kawi Pitaka. Sumber referensinya apa? Kitab Sangyang Kamahayanika, Siksakanda Karsiya, Kunjara Karna, Negara Kertagama, dan yang lain-lainnya. Nah, seperti yang ditanyakan oleh Jero Mangku Alit Surono Dharma tadi, kenapa sih kita kok puja baktinya menggunakan bahasa Jawa? Itu sebenarnya menggunakan bahasa apapun boleh. Memakai bahasa Tibet boleh, menggunakan bahasa Tionghoa atau Cina boleh, menggunakan bahasa Thailand, Burma, Bhutan, Nepal dipersilakan. Namun perlu kita sadari bahwasanya bangsa yang besar yang tidak akan meninggalkan akar budaya leluhur bangsa yang adiluhur. Di sini mantra-mantra Jawa, kidung-kidung Jawa sebenarnya tetap bersumber pada kitab Tripitaka. Tripitaka yang berbahasa Kawi, yaitu Jawa kuno. Mungkin di komunitas-komunitas Buddha lainnya melihat kita itu kok asing ya. Apakah ini benar-benar ajaran agama Buddha yang otentik? Apakah ini bertentangan Buddha Dharma, Buddha Sasana, atau yang lain-lainnya gitu ya, Jero Mangku Alit? Iya. Nah, di sini saya perlu jelaskan. Dalam puja bakti agama Buddha dari Magja Besar, Theravada Mahayana Tantrayana, tidak meninggalkan apa yang disebut nama Karagata, Wandana, Tisarana. Ini baku. Nah, tapi 3 tradisi ini pun semua mengakui itu, semua melaksanakan itu dengan corak ragam yang berbeda, termasuk bahasanya, sastranya, dan ritualnya berbeda. Pada dasarnya esensi ajaran Buddha Dharmanya tetap sama. Nah, termasuk dalam agama Buddha itu ada yang disebut yaitu nama Karagata.
Nama Karagata ini begitu saya simak, saya pelajari, itu sama persis dengan kalimat bahasa Pali, yaitu Arahang sama Sambuddho Bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi. Nah, dalam konsep Jawa, sastra Jawa, bahasa itu diperhalus. Jadi kita ngajaknya titah punapa kemawon ingkang wonten pesamuan ngriki ingkang kasat netra tuwin boten kasat netra sumangga sami sesarengan manembah bekti dumateng. Nah, ini baru mengacu ke kalimat nama kala yang sesuai dengan konteks bahasa Bali atau versi Theravada. Manembah dumateng Betara Hyang Buddha, begawan ingkang suci ingkang sampun nampi kasampunan agung, ingkang tansah kapuja-puji dening para dewa lan manungsa. Jadi ini saya nyatakan perpaduan Aradhana Dewata dengan nama Karagata. Nah, dalam Aradhana Dewata itu merujuk kepada para dewa, naga, garuda, gandarwa, yaksa, dan para dharmapala untuk hadir di sini untuk melakukan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, action dari sastra Jawa itu sangat halus. Jadi memohon kepada para makhluk yang tidak terlihat maupun yang tidak terlihat, ini loh saatnya melakukan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Habis itu mengacu ke Wandana. Dalam tradisi Budayana itu ada Namo Samyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, dan Namo Sabe Bodhisattvaya Maha Satwaya. Nah, kalimat Namo Samyang Adi Budaya itu saya nyatakan hanya ada dan berlaku di Indonesia, diprakarsai oleh Biku Asin Jinarakita atau yang lebih dikenal yaitu Mendiang Suko. Kenapa? Di sini ada peribahasa desa mawa cara, negara mawa tata. Jadi di Indonesia, ajaran apapun yang diakui sebagai agama harus mengenal adanya Tuhan Yang Maha Esa, adanya nabi dan kitab suci. Kita tidak mungkin dong menjelaskan dalam agama Buddha itu ada enggak ajaran tentang ketuhanan? Ada. Dalam apa? Udana 8. Begitu kita bahas, itu sepanjang rel kereta. Jadi hebatnya Sukong menggali kearifan lokal yang ada, ditemukan di kitab Sangyang Kamahayanikan, yaitu mengenai hakikat ketuhanan, yaitu disebut Sangyang Adi Buddha atau Parama Buddha atau Adi Buddha atau Batara Yang Buddha. Nah, di sini saya nyatakan kita punya gaya adat budaya sendiri, harus kita lestarikan. Itu satu. Yang kedua, mengenai sesaji atau bebanten atau persembahan puja itu jelas beda-beda. Dalam versi Theravada itu sangat sederhana. Dalam konsep Mahayana lebih rumit, Tantrayana lebih ribet lagi. Begitu juga agama Buddha yang berkembang di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa dan di Sumatera. Di situ mungkin kemarin kita melakukan Abhiseka Kalacakra, kok ada tumpengnya mesti 5 gitu ya, Jerman Walid. Iya. Warnanya harus ada merah, kuning, hitam, hijau, dan putih. Nah, tumpeng itu filosofi Jawa, yaitu tumindao sing lempeng, berbuatlah yang lurus yang sesuai dengan Buddha Dharma. Tumpeng itu digambarkan sebagai Meru, sebagai gunung Himalaya, sebagai pusat dari jagat raya. Tumpeng itu mengerucut, maksudnya bila mana kita ingin mencapai 7 tahap kesucian, itu tidak spontanitas kita langsung nyampe puncak. Dari bawah, menengah, dan nyampe puncaknya. Ini dalam konsep agama Buddha disebut manunggale kawula lan Gusti. Bertemunya antara diri kita dan Sang Pencipta. Makanya di bawah tumpeng Meru atau Himalaya itu ada golong. Golong itu nasi yang dibikin bulat, ya.
itu sebenarnya golong itu golong ketekad. Golong ketekad itu membentuk suatu semangat tekad untuk kembali ke ajaran budi pekerti luhur, yaitu kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Nah, sedangkan warna 5 itu sebenarnya sedulur papat, kalimo, pancer. Dalam agama Buddha itu disebut sebagai catur maha. Nah, catur itu 4, maha itu besar, buta itu pembentuk jasmani kita, dan panca skanda yang putih itu panca skanda. Nah, itu juga bisa diartikan sebagai panca dhyani Buddha, yaitu Buddha Amitabha, Buddha Ratnasambhawa, Buddha Vairocana, dan lain-lainnya. Bisa dimengerti sini. Dan itu bisa dimaksudkan panca dhyani bodhisatwa. Nah, di situ kalau warna-warna itu sebenarnya merah atau cinta kasih atau Buddha Amitabha itu terletak di barat. Mudranya apa? Dhyana mudra. Mantranya apa? Om Ami Dewa Rih. Saktinya siapa? Batari Sri Awalokites Wara. Mantranya apa? Om Manipat Mehom. Dalam mantra Jawa apa? Yaitu Hong Wilaheng Sekaring Buwono Langgeng. Om itu jelas mengacu kepada Buddha, Dhamma, Sangha, ya. Mani itu permata, Padma yaitu bunga teratai, dan Hum, semoga mantra ini membawa ketentraman, kebahagiaan, kedamaian bagi kita semuanya. Jadi Om Mani Padme Hum itu sama dengan Hong Wilaheng Sekaring Buwono Langgeng. Jadi kembali ke persembahan-persembahan itu, Jero Mangku Alit, daerah Buddha Gotama itu tidak ada yang disebut Buddha Rupang. Jadi tidak ada patung. Jadi melakukan puja kepada siapa? Langsung ke hadapan Buddha Sakya Muni. Nah, persembahannya itu apa? Biasanya dulu disebut Amisa Puja, yaitu apa? Bunga, terus dupa, serta penerangan, sasongko, pancoko atau lilin, dan buah serta makanan. Setelah Sang Buddha wafat atau memasuki alam mahaparinibbana, para siswa itu berupaya untuk selalu melakukan penghormatan kepada relik Buddha. Sehingganya setelah Buddha mangkat atau mahaparinibbana, yang menjadi objek pemujaan itu yaitu pohon Bodhi. Selain pohon Bodhi apa? Pada dekade akhir abad sebelum Masehi, Buddha Rupang pertama kali dibikin di Kerajaan Gandhara. Gandhara itu tempatnya siapa? Yaitu Raja Sakuni dalam epos Mahabharata. Untuk saat sekarang Gandhara itu di daerah Afghanistan dan Pakistan, tapi tetap mengacu pada 32 ciri manusia agung atau Mahapurisa Lakana. Nah, setelah itu agama Buddha berkembang ke daerah masing-masing. Jadi objek persembahan, sesaji atau banten itu berbeda-beda menyesuaikan dengan daerah dan adat budaya masing-masing. Coba Anda semua lihat, bila mana kita masuk ke wihara Cina, itu ada buah yang bermacam-macam, aneka makanan yang berbeda-beda, dan persembahan yang berbeda-beda. Apakah itu bertentangan Buddha Dharma? Oh tidak. Intinya esensi Buddha Dharma jangan ditinggalkan ya, Jero Mangku Alit. Bahwasanya persembahan air itu simbol bahwa diri kita harus bersifat seperti air yang harus menuju ke bawah. Jangan sombong, jangan congkak, selalu rendah hati. Lembah Manah itu rendah hati, ya. Dan sifat kalian harus jernih, sejernih air. Jangan riak, jangan dikit-dikit
Kalau tidak aku tidak bisa. Kalau tanpa saya tidak mampu. Jangan sampai komunitas umat Buddha bersifat seperti itu. Terus yang kedua, jadilah seperti Sasangka atau Pancaka. Sasongko atau Pancoko yaitu lilin atau pelita. Kalian harus menyalakan kebenaran. Jangan malah mematikan cahaya orang lain. Ini ironisnya terjadi, sangat ironis, sangat tragis. Di komunitas umat Buddha ini pun terselubung dengan yang disebut majelis dan sekte, sehingganya sering mematikan cahaya orang lain atau majelis orang lain. Kita jangan bersikap seperti itu. Jadilah cahaya yang menerangi alam semesta, jangan malah mematikan. Bisa dimengerti? Bisa. Terus selanjutnya buah. Kenapa harus buah? Itu sebenarnya simbol dari hukum karma. Carilah buah yang terpilih, terbagus. Setelah itu sajikanlah kepada Triratna. Maksudnya apa? Dalam kehidupan sehari-hari, berbuatlah baik sebaik-baiknya melalui pikiran, ucapan, dan tindakan, agar buah yang kalian tanam menjadi karma baik yang akan datang pada diri Anda, termasuk bugo atau makanan. Di situ makanan ini termasuk tumpeng dan lain-lainnya. Itu pengembangan ya, Jero Mangku Alit ya. Jadi dikembangkan lebih detail. Nanti kalau kita jabarkan semua 5 jam tidak cukup. Terus yang kelima yaitu tentang bunga. Bunga Padma, bunga Tagara, bunga Mandarawa atau yang lainnya. Bunga Padma itu sebagai simbol kesucian dari para Buddha Bodhisattva. Jadi bunga Padma itu bisa tumbuh di 3 alam, yaitu alam bawah, alam lumpur, alam tengah, alam air, dan alam angkasa atas, yaitu dalam konsep Buddha bur, buah, swah. Itu. Jadi Anda semua jadilah seperti bunga teratai. Walaupun kita berasal dari lumpur, setelah kita mendapatkan ajaran kebenaran, bermeditasilah pada ajaran itu, dedikasikan perilaku Anda seperti ajaran itu, sehingga bunga teratai itu tidak bisa terkena oleh lumpur. Bisa Anda mengotori bunga teratai? Tidak bisa. Jadi jangan membedakan, oh ini lumpur, oh ini air, oh ini angkasa. Nah, di sisi lain bunga itu sebagai simbol ajaran Sang Buddha yaitu anicca. Bahwasanya kita itu lahir, anak-anak, remaja, dewasa, laku, lalu mati. Jadi 3 ajaran yang di sini yang harus kalian pahami. Umat Buddha itu kudu ngerti asale, kudu ngerti lakune, lan kudu ngerti apa? Ngerti galine utawa muliye. Kita berasal dari mana? Berasal dari orang tua kita. Dalam konsep Jawa diajarkan sutra bakti seorang anak kepada orang tua, yaitu Anda itu berasal dari orang tua. Anggaplah orang tua itu sebagai Tuhan yang berwujud. Jadi umat Buddha itu tidak boleh namanya ngelawan sama orang tua, harus berbakti. Bisa dimengerti? Setelah Anda bisa berbakti kepada orang tua, baru bisa menjalankan dharma Buddha dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Setelah Anda mendapatkan ajaran dari para guru, dedikasikanlah ajaran ini, kembangkanlah ajaran ini, sehingga setelah kita tua, kematian akan menjemput kita, kita sambut dengan sukacita. Bahwasanya kematian itu bukan akhir dari kehidupan, tapi awal dari kehidupan untuk memproses kehidupan sehingga ketemu guru yang berkualitas, bisa mempraktekkan dharma dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita mencapai tujuan akhir yaitu nibbana atau nirwana. Titik finalnya Jero Mangku Alit, bahwasanya sesaji itu sebagai sarana ungkapan rasa syukur kita kepada Sang Hyang Adi Buddha
kepada alam semesta, kepada orang tua, kepada para leluhur dan tetua kita sebagai ungkapan terima kasih. Kita melalui bumi diberi makanan, melalui air, melalui matahari, kita diberi segalanya. Itu sebagai ungkapan syukur terima kasih kita. Bisa dimengerti? Oke, kalau begitu, karena ini waktunya sudah sore, kita juga akan ada persiapan untuk melakukan puja bakti di wihara. Saya cukupkan sekian, semoga hal ini bisa mencerahkan dan bisa menjadi sumber inspirasi bagi umat Buddha se-Nusantara, khususnya umat Buddha di Lampung Timur, terkhusus lagi untuk Pesamuan Wihara Eka Jaya Desa Tritunggal Wawekarya. Terima kasih. Mugi sedaya titah mangya raharja. Rahayu, rahayu, rahayu. Titah punapa kemawon ingkang wonten pepundhen mriki ingkang kasak netra tuwin boten kasak netra sumangga sami sesarengan manembah bekti dumateng Bathara Hyang Buddha Begawan ingkang maha suci ingkang sampun nampi kasampunan agung ingkang tansah kapuja-puji dening para dewa tuwin manungsa. Namo Buddhaya. Titah punapa kemawon ingkang wonten pepundhen mriki ingkang kasat netra tuwin boten kasat netra sumangga sami sesarengan manembah bekti dumateng Sang Dharma ingkang sampun kababaraken kanthi sampurna ingkang tansah kapuja-puji dening para dewa tuwin manungsa. Namo Buddhaya. Titah punapa kemawon ingkang wonten pundhen mriki ingkang kasat netra tuwin boten kasat netra sumangga sami sesarengan manembah bekti dumateng Sang Sangha pesamuan suci para Arya ingkang tansah kapuja-puji dening para dewa tuwin manungsa. Namo Buddhaya.